Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan adik studio, sebelumnya Karuslan memperbaiki dulu jawaban salam. Oke, agak kurang. Salam itu doa, tapi kalau salah pengucapan salam maka tidak mengandung doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dijawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Karuslan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Kenapa ya Kak Habib kira-kira? Kayaknya belum nyanyi. Nyanyi? Sebentar kita nyanyi kali. Mau nyanyi? Mau nyanyi. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Mau. Oke, kita kalau begitu berdiri semuanya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya, Saya. rajin ngaji dan baca doa, Saya. peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Anak-anak soleh yang ada di rumah dengan ada studio, bersama dengan Karuslan pada hari ini seperti biasa dalam acara Anak Soleh, kita akan pelajari hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, yang berkaitan dengan Quran, yang berkaitan dengan agama kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagaimana biasa kita mau apa dulu ya Kak Habib? Berdoa. Oh, berdoa. Tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang supaya kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita berdoa. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman, pengertian yang baik dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan adik studio, kita telah berdoa. Hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan bacaan Quran. Semua kita sudah tahu huruf-huruf dalam Quran. Maka ada istilahnya makharijul huruf.
tempat atau cara mengucapkan huruf. Mengucapkan setiap-tiap huruf itu kita pelajari yang namanya makharijul huruf. Kalau sekarang tidak, kita belajar yang namanya sifatul huruf. Ternyata yang punya sifat itu bukan hanya orang Kak Habib. Huruf juga punya sifat. Nah itu bedanya huruf di Quran dengan huruf-huruf yang lain selain huruf Quran. Maka bersyukurlah kita diturunkan Al-Quran yang dimana huruf saja itu memiliki sifat-sifat. Banyak sifat huruf-huruf itu sekalian, cuman pada kesempatan ini kita akan pelajari yang namanya sifat jahar. Ya, sifat apa? Jahar, sifat jahar. Ya, sifat jahar. Jahar itu pernah dengar sifat jahar? Siapa yang pernah dengar? Kak Habib pernah dengar sifat jahar? Kapan? Barusan. Minggu lalu. Oh, kalau minggu lalu itu Hamas Kak Habib. Hari ini jahar. Sekarang kita pelajari namanya sifat apa namanya? Jahar. Jahar itu apa? Pernah dengar izhar? Ada istilah tajwid yang namanya izhar. Pernah dengar? Izhar itu artinya atau jahar artinya jelas. Ruang ini jahar. Terang. Ya? Jelas. Ya, jelas. Jadi saking jelasnya semua kelihatan. Jilbab yang bagus, kupiah yang hitam dan seterusnya semua kelihatan dengan jelas. Berarti ketika mengucapkan huruf-huruf jahar harus diperjelas. Nah, tapi secara istilah artinya tertahannya udara atau nafas ketika mengucapkan huruf-huruf itu. Dia tertahan tapi pengucapannya harus dijelaskan. Contoh ada beberapa huruf. Yang pertama adalah huruf A. A. Dia akan tertahan. A. Tidak boleh A. Kalau A itu lain lagi. A. Coba A. A. Jelas, jangan A. Kesalahan biasanya kita mengucapkan A. Nah, ini kesalahannya. Padahal harus diperjelas karena ini bagian dari sifat hamas, ya sifat jaharnya diperjelas pengucapannya. Cuman dia di saat mengucapkan huruf A atau huruf-huruf jaharnya udara atau nafas itu tertahan. A. Coba Kak Habib. A. Udara tekanannya. Kasih tekanan. A. I. U. A. I. U. Kesalahan biasanya mengucapkan A, dia masuk ke hidung. Itu kesalahannya. Tidak bisa huruf ini. Nanti ada namanya huruf haisyum ya, yang keluar memang terkesan keluar lewat hidung, terkesannya. Tapi ini jangan sampai dia keluar lewat hidung. Buka. Yang kedua ada huruf dha, ya huruf apa ini? Dha. Kalau dia Latin ya huruf Indonesianya berarti dia ZHO. Dha. Tetap pada tekan dha. Kalau langsung lepas zo. Ini tidak. Dha. Dia tertekan ya, tertahan. Dha. Yang berikutnya ada huruf ma. Ya, ini juga dikenal dengan huruf syafatain. Huruf yang berkaitan dengan bibir, dua bibir. Ma. Harus jelas. Mama. Mimi. Mumu. Mamimu. Mumima. Mamimu. Kurang semangat. Yang berikut ada huruf wa. Dia makanya ada tekanan ini wa. Tidak bisa langsung wa. Yang berikutnya ada huruf za.
Nah, pengucapan huruf za-nya tengah lidah atau pangkal lidah itu menyentuh langit-langitnya. Za, 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 zi, zu, zazizu, zazizu. Yang berikut ada huruf na, na. Ujung lidah ke langit-langit. Na, nana, nini, nunu, naninu, nunina. Oke, kita lihat di ayat. Lihat surat At-Takasur. Ya, surat At-Takasur. Habib hafal surat At-Takasur? Hafal dong. Apa? Hafal. Surat At-Takasur ya, surah At-Takasur. Kita lihat penerapan huruf jahar ini di ayat. Biasanya kita bisa mengucapkan dengan sempurna huruf-huruf jaharnya sesuai sifat jaharnya, tetapi gagal penerapan di ayat. Ya, tidak seperti yang di ayat. Sudah dapat surah At-Takasur. Surah At-Takasur. Coba Kak Habib, kita dengar dulu Kak Habib baca ya. Aduh. Adik-adik soleh yang ada di rumah, buka Qurannya. Ambil Quran yang di lemari, dibuka. Surah At-Takasur. Penerapan surat jahar. Sifat huruf jahar. Coba Kak Habib kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari isti'adzah Kak Ruslan perbaiki ya. A'udzu billah ya. Ada a'udzu billah ya kan? Minasyai. Minasyaitoni ar-rajim. Oke? Habib? Ulang. Ya. Lihat ada huruf jahar di sini kan? Huruf apa saja yang ada? A. Ya, berarti u. Kemudian huruf apa lagi? Na. Ya, huruf apa lagi? Belum ada, baru itu. Nanti ada yang kedua kita pelajari lagi. Ada banyak huruf jahar. Perhatikan. A'udzu billah. Jangan a'udzu billah. Tidak. Coba perhatikan, dengar baik-baik yang di rumah. Dengar baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Kak Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naknya kurang kuat ya. Minasyai. Coba. Minasyai. Minasyai. Kanannya di huruf na ya. Minasyai. Minasyaitonir rajim. Sekali lagi isti'adzahnya. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut bismillah sama-sama. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masuk pada At-Takasur. Siapa yang mau baca surat At-Takasur? Atau Kak Habib mau tunjuk siapa? Ini cowok yang sendiri. Oh, cowok yang sendiri. Inna a'toina kal kausar. At-Takasur inna a'toina. Salah. Inna a'toina kal kausar. Ya, a'toina. Inna. Inna a'toina. Perhatikan. Ada inna a'toina. Ulang sekali lagi. Lihat di Quran. Teman-teman yang ada di rumah lihat di Quran. Ada huruf jahar sekarang.
huruf na, kemudian huruf ain. Ya, huruf na, huruf ain. Ain. Inna. Ayo silakan. Inna a'toina. A'toina, ada huruf ain kan? Ini huruf ain yang sukun. A'toinaka. Inna. Kan? In. Huruf na, huruf jar kan ini? Inna a'toina. A'toinaka. Inna, ini kemudian huruf ain. Kemudian ada ya, dua huruf. Huruf nun atau huruf na, kemudian huruf ain. Ini kan ya. A'toina. Inna a'toina. Inna a'toinaka. Ulang. Inna a'toina kal kausar. Oke, yang lain. Siapa yang lain? Inna a'toina kal kausar. Ya, Karlusan sudah jelaskan kemarin ke Habib kayaknya berkaitan dengan yang ditekan, digunakan. Huruf apa? Ada dua huruf utama. Ke Habib apa ya? Mim, tasdid sama nun. Tasdid. Tasdid, nggak gitu. Nah, sekarang nunnya bertasdid, berarti didengungkan. Inna a'toina a'toinaka. Ulang sekali lagi. Inna a'toina. Bukan ak. Kalau itu miripnya ke huruf kaf. Di sini ya, pangkal tenggorokannya. Nah, Inna a'toina. itu kalau aktoina itu huruf kaf. Sekarang huruf a. Coba sama-sama dengar dulu Karuslan, oke? Yang di rumah juga dengarkan. Inna a'toina kal kausar. 3. Inna a'toina Kal kausar. Masya Allah. Harus diulang-ulang di rumah ya. Karuslan ingatkan bahwa huruf itu akan sempurna ketika diulang, dan diulang. Karuslan hanya menyampaikan dan mengajarkan. Selebihnya kalian yang akan mengulang-ulang di rumah. Mudah-mudahan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah, setelah ini kita akan pelajari hal yang lain lagi. Tetapi sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. anak soleh, Cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wah, masih semangat? masih, Masih semangat? masih. Wah, luar biasa. Sekarang kita akan mempelajari bacaan yang benar dan mengingat hafalan surah pendek di juz 30. Kita akan dengarkan dari teman kita dan yang lain. Karuslan berharap khususnya yang ada di rumah mengambil Quran, melihat bacaan atau hafalan surat yang dibacakan atau yang dihafalkan oleh teman kita yang ada di sini. Nah, sekarang kita buka surat yang akan dibacakan atau dihafalkan oleh teman kita. Surah Al-Ghashiyah, ya. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah, juz 30. Nah, juz yang ke-30 surah Al-Ghashiyah. Teman-teman di rumah buka Qur'annya, surah Al-Ghashiyah, juz yang ke-30. Oke, sudah didapat?
Ya, siapa yang sudah hafal surah Al-Ghasyiyah yang di sini? Siapa? Angkat tangan. Wow, jangan malu-malu. Namanya siapa? Karunia. Oh, Karunia. Masya Allah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin Perhatikan ada hasyiyah. wujuhui. Kata wujuhui. Ada wujuhui. Ada tanwin. Ada tanwin. Kan? Bertemu dengan huruf ya. Ini yang kemarin kita sudah pelajari. Namanya apa ya? Siapa yang tahu? Ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Ada. Kak Habib masih ingat? Idgham. Biguna. Idgham. Biguna. Biguna. Kita sudah pelajari ini. Maka setiap kali ada tanwin bertemu dengan huruf ya atau huruf biguna itu ada berapa? Ada nun, mim, waw dan huruf ya. Salah satunya adalah huruf ya. Kata wujuhui. Sehingga ketika tanwin bertemu dengan huruf ya, dia didengungkan selama 2 ketukan atau 2 harokat. Wujuhu yawma idzin, wujuhu yawma idzin. Coba ulang sekali lagi, wujuhu Yawma idzin hasyiyah. bukan ha itu kha. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ulang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, kata idzinnya ya, karena ini izhar ya. Ada tanwin baris kasrah. Wujuhu yawma idzin kha. Jelas innya. Wujuhu yawma idzin kha. Idzin kha, nunnya atau tanwinnya diperjelas. Tanwinnya wujuhu yaw. Kenapa ditekan? Ada namanya idgham biguna. Idgham apa namanya? Idgham biguna. Teman-teman di rumah idgham apa namanya? Biguna. Setiap kali ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Berapa huruf biguna? Nun, waw, mim dan huruf ya. Ada berapa? Ada 4. Tanwin bertemu dengan huruf 4 ini, salah satu dari 4 dia harus wajib didengungkan. Wujuhu yawma idzin, wujuhu yawma idzin kha. Ma idzinnya tidak boleh ditekan. Kenapa? Itu namanya izhar. Maka tanwinnya diperjelas. Oke, sekali lagi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Idzin kha. N-nya jelas. Wujuhu yawma idzin kha. Oke, sekali lagi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Idzin khashi'ah. Jangan idzin khashi'ah, bukan begitu. Idzin khashi'ah. Ulang sekali lagi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Terus ayat ketiga. Amilatun nasibah. Itu huruf apa? Huruf apa? Tadi kita pelajari kan ini. Namanya apa ini huruf A sifatnya? Sifat huruf Jahat. jahar. Sifat huruf jahat. Maka kasih jelas. Ya. Kan namanya jahar. Sifatnya jahar. Jelas. Milatun. Kemudian mi juga kan huruf jahat. Huruf mim. Amilatun. Nah juga huruf jahar. Amilatun nasibah. Ulang. Amilatun nasibah. Sekali lagi. Amilatun nasibah. Tun nasibah. Amilatun nasibah. Sekali lagi semuanya. 3. Amilatun. Nasibah. Sekali lagi.
semuanya dari hal ataka. 1, 2, 3. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, hadisu, sasisu, sasisu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. 3. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kha. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kayaknya yang di belakang kita juga hafal Quran kayaknya. Ini Kak siapa namanya? Kak Habib? Kak Modi. Oh, Modi. Kak Modi, ya. Kak Modi hafal Qurannya? Wah. Kepalanya aku ininya tidak. Mana yang benar itu? Kepalanya aku. Iya, tangannya ininya tidak. Mana yang benar ini? Yang hafal atau tidak hafal? Hafal. Wah, luar biasa. Kak Modi saja hafal, apalagi kita ini. Luar biasa. Yang berikut ya. Amilatun nasibah. 3. Amilatun nasibah. Harus kalian perhatikan dan ingatkan dan perlu dipahami betul kepada semua. Mengaji itu bukan sekedar lancar atau cepat, tapi tepat. Ya, bukan lancar, bukan cepat tapi tepat. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan anak studio, ini kurang lebih gambaran bacaan surah Al-Ghasyiyah. Nanti diulangi lagi di rumah ya. Oke, setelah ini kita akan belajar tentang zikir. Ya, zikir kalau ada pagi, ada siang, ada sore, atau ada zikir siang. Pagi petang. Oh, pagi dan petang. Petang itu siang, Kak Habib. Oh, petang siang, petang sore. Mana benar, petang itu siang atau sore? Menjelang malam. Ya, kita akan belajar tentang doa zikir pagi. Qurannya ditutup. Ya, setiap bangun paginya jam berapa? Berarti tidak sholat subuh kalau jam 6. Kalau Kak Habib jam bangunnya jam berapa? Salat subuh. Habis itu tidur lagi. Jadi ditanya bangun yang keberapa ini? Kamu semuanya sholat subuh kan? Alhamdulillah. Dan setiap bangun pagi, setelah itu kita sholat subuh dulu. Ya, setelah sholat subuh, kita baca Quran sedikit ya, masuk pada syuruk. Syuruk itu kurang lebih 15 menit setelah atau 20 menit maksimal setelah sholat subuh. Ada namanya sholat syuruk. Pahalanya itu sama dengan umrah. Jadi kalau di rumah saya biasanya dengan anak-anak saya sampaikan, ayo kita umroh dulu. Bagaimana umrahnya? Ya sholat syuruk namanya, karena pahalanya sama dengan umrah. Nah, setelah sholat syuruk baru itu kita bisa baca zikir pagi. Hafal zikir pagi Kak Habib? Belum. Allahumma barik lana fima razaqtana. Habis itu kita makan dong. Itu doa apa? Doa makan. Makan. Nah, jangan Kak Habib tidak hafal kan? Tidak hafal. Nah, Karuslan juga baru menghafal. Tapi yang lebih hafal itu Masya Allah mereka ini sudah hafal. Sudah hafal semuanya? Hafal. Ada yang paling hafal? Siapa yang sudah hafal sekali? Wow, Masya Allah luar biasa. Silakan. Kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa alaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul azim. Siapa yang tahu artinya? Siapa? Coba sama-sama sama-sama ya. Kau yang pimpin, ayo. Bagaimana posisi berdoa? Ini kan berdoa sama dengan berzikir kan? Adik-adik soleh yang ada di rumah ikuti. Setiap pagi sebelum pergi di sekolah,
baca doa zikir pagi. Bagaimana zikir paginya? Pelan-pelan. Semuanya akan ikuti ya bacaannya. Namanya siapa? Nabilah. Nabila. Masya Allah, Kak Nabila ini. Masya Allah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nahya wa bika namutu wa bika namutu wa alaikan nusyur. wa Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. wa amalan mutaqabbala. Sampai di situ. Sadaqallahul azim. Nah, Allahumma bika asbahna. Ya Rabbi, aku berserah diri kepadamu pada pagi hari ini. Wa bika amsayna, karena milikmu juga pada sore hari. Terus yang ketiganya apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna Wa bika nahya. wa bika nahya. Ya Rabbi, kehidupan saya ini adalah milikmu ya Rabb. Terus Wa bika namutu. wa bika namutu, saya pun mati ya Rabb. Terus wa alaikan nusyur. wa ilaikan nusyur, dan kepadamu juga kita akan kembali. Wa ilaika, bukan wa alaika. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kita akan kembali. Jadi hidup ini dari pagi, bangun pagi sampai tidur lagi, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kehidupan ini berkah, jangan lupa baca doa. Ya, baca doa, bangun pagi baca doa. Hafal doa bangun pagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Bukan. Bagaimana Makan lagi. Kami juga tidak tahu. bangun tidur? Tidak, langsung mandi. Aduh. Ada di sini hafal bangun tidur? Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Nah, jangan bangun pagi langsung Tidur lagi. mandi. Tidur lagi. Oh, tidur ulang. Kalau kita tidur ulang, ya Allah. Jangan lupa, setiap kehidupan kita harus dengan doa. Doa itu permohonan. Apalagi di ujung doa, zikir pagi atau doa pagi itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Rabbi, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik-baik. Wa amalan mutaqabbala, saya punya amalan ini ya Rabb, selama 1 hari ini diterima ya Rabb. Terus? Oh, cuman sampai di situ. Terlalu semangat kan Ustaz kalau gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi kita ulang dari doa zikir pagi. Allahumma bika asbahna Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika amsayna terus wa bika wa nahya bika nahya wa bika nahya terus wa bika wa bika namutu namutu wa bika namutu wa ilaikan nusyur. wa ilaika nusyur. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka as'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang dibacakan setiap pagi. Jangan lupa, jangan baca malam hari ini doa. Bacanya pagi hari. Adik-adik saleh yang ada di rumah, yang ada di studio, alhamdulillah kita telah pelajari surah hafalan surah Al-Ghasyiyah, kemudian zikir. Setelah ini ada hal yang menarik. Penasaran kan? Nah, supaya lebih penasaran lagi kita jedah dulu ya. Anak saleh.
soleh, cerdas, bebas, berakhlak, mulia. Wah, Masya Allah, masih semangat? Masih. Ya, kamu di semangat? Ah, semangat. Masya Allah. Kamu di saja semangat, apalagi kita yang ada di sini kan? Nah, adik-adik soleh yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah yang cukup menarik yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi. Tentunya tidak semua nabi lah, ada 25 nabi, apa semua tidak. Hanya satu nabi yang akan dikisahkan oleh teman kita yang Karuslan juga belum tahu namanya. Nah, supaya tidak penasaran, ayo kita panggil. Ayo adiknya, ini dari TPQ Al-Amin. Mau bawa kisah? Oh, ini apa? Oh, berarti judulnya apa? Kisah Nabi Musa. Oh, kisah Nabi Musa. Nabi Musanya yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Oh, dikisahkan. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa adalah seorang nabi yang dikirimkan oleh Allah kepada raja yang buruk dan semena-mena. Nama raja tersebut adalah Fir'aun. Dia adalah seorang kafir dan tidak berdoa kepada Allah. Musa kemudian pergi mengunjungi Fir'aun dan bercerita tentang Allah. Semua yang kamu miliki hanya milik Allah. Dia yang menjadikanmu, maka berdoalah hanya kepada Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan, karena itulah tujuan hidup kita. Musa memberitahunya dengan cara yang baik. Tapi Fir'aun tidak mendengarkannya. Ia bahkan menyebut Musa gila. Fir'aun sangatlah angkuh dan sombong. Untuk menunjukkan kekuatannya, Fir'aun memanggil penyihir kerajaannya. Para penyihir itu melempar tongkatnya. Mereka dan tongkat tersebut berubah menjadi ular. Tapi ular itu tidaklah nyata, melainkan hanya trik sulap. Allah menyuruh Musa untuk tidak takut. Kemudian Musa ikut melempar tongkatnya. Allah mengubah tongkat tersebut menjadi ular besar yang nyata. Kemudian ular Musa memakan ular para penyihir. Para penyihir takjub melihat mukjizat Musa dan ingin mengikuti ajaran Musa. Hal tersebut membuat Fir'aun marah. Kemudian Fir'aun memanggil pasukannya ke kota dan pergi untuk memburu Musa. Musa dan pengikutnya kemudian terpojok di pinggir laut. Namun seketika Allah memberikan jalan untuk Musa dan pengikutnya. Dengan seizin Allah, laut terbelah menjadi dua. Kemudian Musa pengikutnya menyelamatkan diri melalui jalan yang terbentuk dan selamat sampai ke seberang. Fir'aun dan pasukannya masih mengejar melalui jalan yang sama. Akan tetapi laut yang terbelah menyatu kembali. Seketika Fir'aun dan pasukannya tenggelam di telan lautan. Itulah akhir dari Fir'aun. Masya Allah, kisah Nabi Musa. alaihissalam. Ini tongkatnya bagus. Ini jadi ular. Ini tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular. Tapi ini jadi ular? Tidak. Tadi itu kisahnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini hidup dengan raja yang luar biasa. Saking merasa berkuasanya, dia tidak hanya ingin dianggap menjadi penguasa atau raja saja. Bahkan dia mengatakan, saya ini Tuhan.
Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang tinggi. Semua masyarakat, semua rakyat harus menyembah kepada Fir'aun. Fir'aun itu punya dua kesalahan yang paling besar atau menjadi watak dan sifatnya. Sehingga itu Allah mengutus dua orang nabi, salah satunya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Kemudian Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun yang tagha. Tagha itu artinya merasa berkuasa karena punya kekuasaan. Sehingga karena punya kekuasaan semua hal dia buat. Sampai mengatakan dia itu Tuhan. Didatangkan Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Fir'aun yang paling tren, yang paling dikenal pada saat itu sihir. Jadi orang sihir, kalau bahasa Gorontalo sihir ini apa ya? Opo-opo. Pedi. Pedi. Opo-opo. Opo-opo. Opo-opo atau pedi. Nah, itu di zaman Nabi Fir'aun juga gitu, terkenal sekali. Dan orang yang punya ilmu sihir paling kuat, yakni bisa merubah sesuatu menjadi ular. Jadi apa yang dilemparkan itu menjadi ular, berarti itu adalah orang sihir yang tertinggi. Nah, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, yang dimana pembesar-pembesarnya itu atau penasehat-penasehat kerajaannya itu paling banyak penyihir. Jadi yang bukan pakai sama dengan sapu terbang. Sapu terbang yang pakai topu besar ya, lampir atau apa namanya itu? Ya pokoknya penyihir ya. Tidak terbang-terbang begitu, cuman hanya berkaitan dengan tongkat. Semua rata-rata para penyihir itu menggunakan tongkat. Nabi Musa juga kebetulan punya tongkat. Dan itu bukan tongkat biasa. Bedanya dengan tongkat yang ini, biar dilempar ulang-ulang kali tetap dia tongkat. Ini tetap tongkat, luar biasa. Dilemparkan, dikumpulkan semuanya. Mereka merasa berkuasa, merasa memiliki ilmu yang kuat, kanuragan dan seterusnya. Maka uji kekuatan. Sementara berkumpul, Fir'aun ada. Coba uji dulu itu Fir'aun. Coba uji kasan itu Fir'aun. Kamu ditahu kan itu Fir'aun? Sudah capek. Semua dilempar dengan ini supaya jadi ular. Kamu ini sudah capek? Luar biasa. Dikumpulkan semuanya, uji kekuatan. Ya, para penyihir-penyihir ini yang sudah senior-senior, yang sudah tua-tua, melemparkan tongkatnya. Dilempar semuanya jadi ular. Apa Nabi Musa takut? Tidak. Nabi Musa santai, cuek, cuma kacili. Saya punya besar deh, nanti lihat saya mau kasih kamar yang besar ini. Nah, Allah perintahkan kepada Musa, ya Musa, coba lempar itu tongkat. Nah, tapi hanya Nabi Musa yang dapat dengar. Yang lain tidak dapat dengar. Nabi Musa lempar sama dengan lempar tadi. Ini saya nanti karusan kalau lempar takutnya jadi ular betul. Dilemparkan, dilempar, tiba-tiba berubah jadi ular yang lebih besar dari yang biasanya. Kalau mereka punya cuman kakak cili, ular apa itu yang warna hijau? Pokoknya ular-ular yang kakak cili ya. Biasanya di kampung ada yang begitu kan? Ular kalapa, warna hijau. Apa dia namanya? Ular sawah. Ular sawah hijau warna hitam yang kakak cili. Ya, begitu. Ya, jadi banyak sekali ketakutan Nabi Musa. Tidak, santai Nabi Musa. Lempar tongkat. Berubah jadi ular besar sekali. Apa yang terjadi? Semua ular itu dimakan sama ularnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal itu cuma tongkat yang dilempar. Tapi kalau yang ini biar dilempar-lempar juga tetap ini tongkatnya terbuat dari perak. Dari kayu. Oh, dari kayu. Dicat perak. Warnanya perak. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu memang diberikan oleh Allah ujian dengan penguasa yang zalim pada masanya. Ya, merasa Tuhan dan seterusnya. Tapi uniknya Nabi Musa itu dipelihara oleh Fir'aun. Nah, itu uniknya. Sempat tinggal di istana Fir'aun pada waktu itu. Tetapi setelah itu kemudian Allah buat sesuatu dengan rencana yang lain. Justru menjadi musuhnya Fir'aun itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Merasa berkuasa. Ya, sehingga pengikut Nabi Musa saat itu cuma sadiki. Tidak banyak.
Padahal hidupnya Nabi Musa lama. Kenapa orang takut ikut Nabi Musa? Karena takut mati. Siapa yang ikut Nabi Musa siap-siap ana bunuh. Dan kebiasaan Fir'aun itu salah satunya adalah ketika ada bayi laki-laki yang lahir pasti dibunuh. Ketika bayi laki-laki dilahir pasti dibunuh. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad datang, itu yang dibunuh apa? Bayi perempuan. Jadi setiap yang berjenis kelamin dilahirkan, oh siap-siap. Dia langsung mau kubur hidup-hidup. Di zaman Nabi Musa tidak, justru yang laki-laki yang dikasih dibunuh. Kenapa? Karena nanti Fir'aun itu takut nanti ada pesaingnya dia. Nah, makanya yang laki-laki itu dibunuh oleh Allah, dibunuh oleh Nabi Fir'aun pada saat itu. Tapi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan cara yang unik. Ya kan gitu kan? Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan studio bukan hanya sekedar berubah jadi ular, tetapi Nabi Musa punya tongkat itu bisa berubah atau membelah lautan. Kalau yang ini akan di laut. Kali ini buang di laut apa? Air. Kalau tongkat Nabi Musa langsung di satu kali terbelah menjadi dua. Ya, terbelah menjadi dua, maka jadilah jalan. Pada saat itu Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Termasuk Fir'aun baku iko. Karena dia palato nyawa dengan siapa? Dengan Nabi Musa, dia juga baku iko. Hanya lewatlah Sungai Merah, ya, kemudian dibelah, jadi jalan besar. Nah, pernah lihat di film-film kan begitu ya? Jadi jalan besar, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya lewat situ. Nah, lewat situ semuanya. Nabi Musa dan teman-temannya sampai di sebelah, Fir'aun dan tentaranya masih di tengah-tengah. Allah jadikan kembali itu jadi laut lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun saat itu menyesal. Tenggelam sambil mengatakan, saya sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengakui Allah, saya sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Terlambat sudah. Terlambat, dulu diingatkan tidak mendengar. Nah, sekarang adik-adik soleh yang ada di rumah, yang ada di studio, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, yang Tuhan inginkan adalah rajin ibadah. Satu hari berapa kali kita sholat? 5 kali. Kamu di berapa kali sholatnya satu hari? 5 kali? Wah, Masya Allah. 5 kali. Tetap 5 kali. Kamu di saja sholat. Apalagi kita. Sholatnya 5 waktu. Apa-apa saja sholatnya? Isya berapa rakaat? Kapan dilakukan Isya? Siang atau tengah malam? Malam. Terus setelah Isya apa? Subuh. Subuh di waktu apa? Siang atau pagi? Subuh lah. Kemudian zuhur. Zuhur kapan? Siang. Berapa rakaat? 4. Asar 4 rakaat. Kapan dilakukan? Sore hari. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Dilakukan kapan? Pada saat maghrib. Setelah itu Isya lagi, hanya 5 kali. Nah, kalian di sini rajin sholat 5 kali atau kali 5? Satu hari berapa kali? 5 kali ya. Wajib 5 kali. Tidak boleh sewaktu-waktu. Kan ada orang yang sholat ada 5 waktu, 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Sewaktu-waktu, ada yang lebih sesuai. Tidak ada waktu. Nah, kalau tidak ada waktu itu masalah. Kalau semuanya tidak mau ibadah, maka akan terjadi seperti Fir'aun. Nah, Allah siksa mungkin tidak ditenggelamkan, tetapi kehidupannya tidak berkah. Sehingga itu yang Allah inginkan dari kisah Nabi Musa ini alaihissalam yang dibawakan oleh teman kita tadi adalah ketika kita jadi pemimpin jangan sombong, jangan merasa berkuasa, ya kan? Yakin bahwa semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh merasa semuanya. Sebagai orang yang kecil senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus yakin kita akan mati, tidak mau hidup lagi kalau sudah mati.
Makanya mumpung masih hidup, mari kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, pada kesempatan ini kita sudah banyak mempelajari, mulai dari belajar huruf jahat, kemudian hafalan surah Al-Ghasyiyah, kemudian kita hafalan surah zikir dan seterusnya, kemudian masuk pada kisah Nabi Musa alaihissalam, dan tibalah kita pada penghujung acara yang insya Allah acara ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ya, saksikan acara Anak Soleh setiap hari Jumat jam 3 sore, bukan jam 3 malam, jam 3 sore. Hanya ada di TVRI. Jangan bosan ya menonton Anak Soleh. Insya Allah acara ini menjadikan anak-anak kita menjadi lebih soleh, lebih hebat, lebih cerdas, lebih taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi membuka dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Siapa yang pimpin doa kafaratul majlis? Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan di studio, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kegiatan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.